Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Meskipun kita belajar lewat daring, kita harus tetap semangat. Baik sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Silakan untuk dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sari sudah memimpin doanya. Sebelumnya Ibu ingatkan kembali ya untuk mengisi daftar hadir di e-learning. Silahkan kameranya di-on-kan semua supaya Ibu bisa lihat wajah-wajah kalian yang sudah rapi dan bersih. Nah, kalau badan kita udah bersih dan rapi, maka belajarnya jadi nyaman ya, sehingga mudah memahami materi yang akan dipembelajarkan hari ini. Baik, anak-anak masih ingat tidak pertemuan minggu lalu kita sudah membahas materi apa? Membahas hukum Mendel, Bu. Nah, benar ya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai hukum Mendel. Kalian masih ingat tidak apa yang dibahas dalam hukum Mendel itu? Pewarisan sifat. Nah, betul ya, hukum Mendel ini membahas mengenai pewarisan sifat. Nah, kita akan mengetahui bahwa gen yang terdapat pada kromosom di dalam nukleus merupakan pengendalian faktor keturunan pada makhluk hidup. Nah, gen ini berfungsi untuk menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas gen lebih dalam lagi ya. Materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu tentang mutasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu siswa mampu menyebutkan pengertian mutasi, siswa mampu membedakan jenis-jenis peristiwa mutasi pada makhluk hidup, siswa mampu menjelaskan mekanisme terjadinya mutasi pada makhluk hidup, siswa mampu menganalisis peristiwa mutasi berdasarkan penyebabnya, siswa mampu menganalisis kelainan pada manusia akibat mutasi. Nah, apa itu mutasi? Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu mutasi? Atau apa sih yang kalian ketahui tentang mutasi tersebut? Saya, Bu, perubahan pada bahan genetik, baik pada DNA ataupun RNA. Ya, betul sekali ya, Hasbia. Jadi mutasi ini merupakan perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik itu pada DNA ataupun RNA yang dapat diturunkan kepada generasi berikutnya. Nah, sejumlah zat yang dapat mengakibatkan mutasi itu disebut dengan mutagen. Sementara makhluk hidup yang dapat mengalami perubahan genetik akibat mutasi disebut dengan mutan. Nah, terus peluang terjadinya mutasi ini sebanyak 1/10.000 individu, yang mana artinya peluang tersebut sangat kecil. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk mutasi. Yang pertama ada mutasi alami atau mutasi spontan. Nah, pada mutasi alami ini merupakan mutasi yang terjadi secara alami tanpa dibuat-buat atau disengaja oleh manusia. Nah, mutasi alami ini dapat disebabkan oleh adanya kesalahan replikasi DNA. Misalnya, kesalahan substitusi satu basa nitrogen.
Penyebab dari mutasi alami ini disebabkan oleh sinar kromosom, buatan radioaktif serta sinar ultraviolet matahari. Nah, yang kedua ada mutasi spontan. Nah, mutasi spontan ini adalah mutasi yang terjadi secara alami tanpa dibuat-buat atau disengaja manusia. Mutasi alami ini dapat disebabkan oleh kebalik ya, maaf. Nah, selanjutnya ada mutasi buatan. Mutasi buatan merupakan mutasi yang disengaja, yang dibuat oleh manusia yang biasanya diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu, misalnya di bidang budidaya dan perakitan bibit. Nah, coba apakah kalian tahu contoh dari mutasi buatan ini apa sih? Semangka tanpa biji. Nah, ya betul ya, itu salah satunya. Terus ada juga tanaman gandum yang dapat berbunga dan berbuah juga berbuahnya lebih cepat. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk mutasi berdasarkan jenis sel yang mengalaminya. Yang perlu kita ketahui, jenis sel ini ada 2 macam. Yang pertama ada sel somatik atau sel tubuh, dan yang kedua ada sel kelamin atau bisa disebut dengan sel gamet. Nah, jika mutasi somatik ini terjadi pada sel yang sedang aktif membelah, seperti contohnya pada embrio, nantinya akan mengakibatkan abnormal pada saat lahir. Tetapi jika mutasi ini terjadi pada sel dewasa seperti epitel, sifat abnormal ini dapat ditolerir. Nah, yang kedua ada mutasi germinal atau mutasi genetis. Nah, mutasi ini terjadi pada sel-sel kelamin atau sel gamet dan akan mengakibatkan perubahan genetik pada gamet tersebut. Contohnya hemofilia, jadi nanti darahnya akan sukar membeku. Nah, kelainan genetik ini nantinya akan diwariskan kepada anaknya atau kepada generasi berikutnya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama itu ada mutasi gen. Mutasi gen ini disebabkan oleh perubahan susunan atau urutan basa nitrogen. Nah, mekanismenya terdiri dari 2 macam. Yang pertama itu ada penggantian basa nitrogen. Jadi misalnya yang harus GAG diganti menjadi UAG. Nah, sehingga nantinya akan menghasilkan kodon yang tidak sesuai. Jadi diterjemahkannya juga nanti tidak akan sesuai ya. Kelainan dari mutasi ini adalah sickle cell anemia atau sel darahnya berbentuk bulan sabit. Lalu mekanisme yang kedua ini ada delesasi dan insersi basa nitrogen. Mekanisme ini terjadi pengurangan serta penambahan satu basa nitrogen pada gen. Nah, mutasi ini juga disebut dengan pergeseran kerangka. Selanjutnya ada mutasi kromosom. Nah, mutasi kromosom ini merupakan perubahan materi genetik yang disebabkan oleh perubahan gen pada kromosom. Nah, ingat ya, kan yang tadi pada gen, sekarang pada kromosom. Nah, mutasi kromosom ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada mutasi kromosom karena perubahan struktur kromosom, dan yang kedua ada mutasi kromosom karena perubahan jumlah kromosom. Yang menurut perubahan kromosom ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada delegasi. Nah, delegasi ini merupakan patahnya kromosom. Duplikasi merupakan penambahan sebagian gen kromosom.
Lalu ada translokasi. Nah, translokasi ini pindahnya potongan kromosom ke potongan kromosom lainnya yang bukan homolognya. Lalu ada inversi. Nah, inversi ini merupakan patahnya kromosom di dua tempat diikuti dengan penyisipan kembali dengan urutan terbalik. Jadi nantinya kromosomnya akan melakukan dengan urutan yang terbalik. Lalu selanjutnya ada katenasi. Katenasi ini nanti ujung-ujungnya akan berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Nah, selanjutnya ada mutasi kromosom karena perubahan jumlah kromosom. Terbagi jadi dua macam. Yang pertama perubahan set kromosom dan disebut dengan android, dan perubahan penggandaan atau anasomi. Selanjutnya di sini ada dampak mutasi bagi kehidupan manusia. Mungkin kalian berpikir mutasi ini dampaknya negatif terus. Jika iya, tapi ada loh dampak negatif positifnya. Nah, coba ada tanaman poliploid. Jadi tanaman poliploid ini nantinya memiliki keuntungan, karena memiliki keuntungan memiliki buahnya akan besar, tidak berbiji juga, dan memiliki masa panen yang singkat. Contohnya itu ada tanaman padi, stroberi, bunga lili, dan kentang. Terus juga ada dampak positifnya, ada keragaman fenotip tanaman seperti tadi ya, contohnya semangka tanpa biji. Terus ada juga nanti diciptakan varian-varian baru, terus juga ada terapi sel-sel tumor. Nah, jadi terapi sel-sel tumor ini nantinya untuk mengurangi rasa sakit atau untuk memperlambat sel-sel tumor ini. Nah, terus juga ada dampak negatifnya. Nah, pada dampak negatif ini ada kelainan cacat atau sindrom. Nah, selanjutnya ada kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas? Cukup, Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu, di sini ada kelainan pada manusia mutasi kromosom. Yang pertama ada sindrom Turner. Penderita ini memiliki jumlah kromosom 45 yang terdiri dari 44 autosom dan 1 kromosom X, sehingga kariotipenya menjadi 45X0 atau 44A plus X. Ciri-ciri penderita ini yaitu mengalami keterbelakangan mental. Jika pada wanita, maka tidak memiliki ovum dan memiliki tinggi badan yang cenderung pendek, sekitar 120 cm. Nah, yang kedua, kelainan pada manusia akibat mutasi ini ada sindrom Klinefelter. Sindrom ini terjadi karena jumlah kromosom kelaminnya bertambah menjadi 47 yang terdiri atas 44 autosom dan 3 genesom. Karyotipe dari penderita ini adalah 47 XXY atau 44A plus XXY. Nah, ciri-ciri penderita penyakit ini yaitu jika pada pria, maka memiliki tanda-tanda kewanitaan dan testis tidak berkembang, mengalami keterbelakangan mental, dan kaki serta lengan panjang. Nah, kelainan yang ketiga ada sindrom Down. Sindrom Down ini merupakan kelainan yang terjadi ketika autosomnya kelebihan 1 kromosom. Jika pada laki-laki akan mempunyai kromosom 45A plus XY, sedangkan pada perempuan 45A plus XX. Ciri-ciri penderita ini yaitu mulut sering terbuka, wajahnya lebar bulat, memiliki IQ rendah,
memiliki gerak lamban dan rata-rata berumur pendek. Nah, kelainan yang selanjutnya ada sindrom Edwards. Sindrom Edwards merupakan kelainan yang terjadi karena non-disjunction pada autosom. Nah, ciri-ciri penderita sindrom ini yaitu tengkorak lebih lonjong dan rahang lebih rendah, memiliki mulut yang kecil, dada pendek dan lebar, mengalami keterbelakangan mental. Nah, kelainan yang selanjutnya ada sindrom Patau. Sindrom Patau ini memiliki kromosom 47 yang terdiri dari 45 autosom dan 2 genosom. Hal ini disebabkan gagal berpisah pada kromosom nomor 13, 14, atau 15. Nah, ciri-ciri sindrom ini yaitu memiliki mata kecil, memiliki celah bibir, mengalami kelainan otak, ginjal, dan jantung, serta mengalami keterbelakangan mental. Nah, sindrom yang selanjutnya ada sindrom Jacob. Sindrom Jacob ini mempunyai 44 autosom dan 3 kromosom kelainannya XXY. Kelebihan satu kromosom Y disebabkan oleh terjadinya gagal berpisah pada saat meiosis 2. Nah, ciri-ciri penderita sindrom ini yaitu diderita oleh laki-laki, bersifat antisosial, agresif, kasar, dan berwatak kriminal. Nah, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, jika kalau tidak ada, Ibu mau ngasih tugas. Jadi tugasnya nanti kalian mencari sebanyak 4-5 kelainan-kelainan yang terjadi pada manusia yang diakibatkan oleh mutasi kromosom ya. Ingat ya, mutasi kromosom. Nah, jadi nanti kalian mencari pengertiannya itu apa, penyebabnya bagaimana, dan juga cirinya seperti apa. Ya, begitu nanti kalian kerjakan dengan sebaik mungkin ya, nanti dikumpulkan di e-learning. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.